1:30 kami udah bangunin, mak malah marah. Wah belum nanti katanya. Udah kami lewat lari kabur. Ya, biasalah kayak gitu kan. Idul Fitri itu momen yang paling ditunggu-tunggu mungkin saat itu ya. Itu saya bilangin tadi. Baju baru. Itu kan zaman itu kan beli baju itu kan setahun sekali. Atau kalau memang mak izinkan saya berangkat. Tapi kondisi mak saya sakit. Tapi istri saya alhamdulillah dia sayang betul dengan mak saya. Melebihi sayangnya dengan maknya lagi. Istri saya sampaikan, papa berangkatlah. Urusan mak, urusan saya. Mengawali nostalgia Ramadan ini Bang, mungkin agar penonton kita tergambar dengan latar belakang suasana kehidupan Pak Ketua saat masih kecil, saat pertama kali menjalani Ramadan. Boleh diceritakan dulu Pak Ketua. Pak Ketua masa kecilnya di mana, di era tahun berapa, dan kenangan apa yang pertama kali terlintas ketika mendengar kata Ramadan. Silakan Pak Ketua. Alhamdulillah, saya ini lahir besarnya di Curup. Saya ini lahir besar di Curup, tepatnya di nama kelurahannya Jalan Baru, Simpang Lebong. Lebih terkenalnya dengan kata Simpang Lebong. Saya lahir besar di situ. Saya Ramadan kalau dibilangin era 80-an. Saya era 80-an Ramadan. Kalau terlintas Ramadan itu suasana kecil di Rejang Lebong di Curup itu suasana yang sangat mengembirakan. Begitu Ramadan itu sangat saat yang di tahun 80 itu saat-saat yang ditunggu-tunggu. Karena memang dulu Rejang Lebong itu kan khususnya di Simpang Lebong itu kan pusat perekonomian, pusat kawan-kawan yang mau ke Lebong, ke daerah Lebong lah pokoknya dulu kan. Kecamatan Lebong lah dulu. Jadi kami anak-anak kecil yang di situ tuh ya berlomba-lomba Ramadan ini pintu mencari rezeki. Selain berlomba-lomba untuk belajar agama, juga pintu rezeki. Karena otomatis saudara-saudara kita yang dari kecamatan, dulu masih kecamatan, Lebong itu masih kecamatan kan turun belanja. Otomatis kita mencari rezeki di pasar situ kan di Curup itu. Banyaklah kisah-kisah tahun 80-an. Belum lagi indahnya Ramadan 80-an itu beda. Nggak bakal terulang lagi lah. Oke. Kita bahas satu-satu ini Pak Ketua. Siapa mungkin momen apa yang paling Pak Ketua ingat saat sahur Ramadan di era pertama kali puasa itu? Mungkin mama ya, ibu kita ya, mak tercinta mungkin. Apa itu? Gimana itu? Mak itu, almarhum mak itu selalu, nak, kau jangan tidak untuk bersahur. Sahur itu sunnah. Kadang-kadang kita kan malas. Mak kita ini kan udah mempersiapkan betul ya untuk sahur, dia bangun lebih awal. Kalau mak saya itu dia bangun malah lebih cepat. Lebih cepat karena kami dulu ini kan kebetulan rumah saya itu dekat masjid. Kami kawan-kawan itu kalau Ramadan itu tidurnya banyak di masjid. Karena kita banyak di masjid. Jadi mak sampaikan, nak sahur balik ya, makan dulu. Nah itu suasana sahur yang saya tidak pernah lupakan. Sampai detik ini saya masih kalau sahur itu masih merindukan suasana untuk makan masakan mak. Masih tergambar betul bagaimana orang tua membangunkan Pak Ketua zaman dulu. Ya betul, karena kami itu ada budaya sahur itu harus berbarengan. Jadi mak saya itu belum, anak-anaknya belum harus sahur bareng. Jadi seluruhnya harus sahur bareng walaupun ya makan ala kadarnya lah dengan kondisi saat itu ya. Apa menu waktu yang Pak Ketua ingat saat sahur itu? Ya apa yang ada lah, mendapat telur alhamdulillah, kadang-kadang ikan teri. Apa yang ada lah yang bisa ayah kita berikan kan. Mbak kita dulu ya kerja serabutan, mak kita apa adanya lah, alhamdulillah. Tapi senang di saat itu. Jadi sahur senang. Tapi biasanya kalau di awal-awal, kalau di Rejang Lebong itu pasti mak itu bapak pun dia akan menyiapkan untuk anak-anak itu. Biasalah di awal itu daging biasanya kan, daging dia masakkan kita rendang, masakkan opor ayam,
saat itu kan. Tapi ya kesini berkurang lah, ya kan, tergantung rezeki kan. Artinya Pak Ketua belajar puasa pertama kali itu umur berapa Pak Ketua? Saya udah tidak ingat lagi, tapi dari kecil saya itu udah memang udah terbiasa. Di keluarga kami itu udah berbudaya itu. Ramadan itu bukan hanya Ramadan ya. Emak saya itu mengajarkan saya untuk berpuasa. Senin Kamis itu, dan alhamdulillah sampai saat ini saya jalani. Nah, kalau puasa itu udah budaya lah, kalau di keluarga kami budaya lah. Yang Pak Ketua ingat saat menghabiskan waktu di hari pertama bulan puasa itu sambil menunggu buka itu apa Pak Ketua? Ya seperti anak-anak kecil lainnya lah, main mungkin kan. Ini tetapi saya ini karena hidupnya di pasar ya, dari kelas 1 SD itu saya dulu penyemir sepatu. Kalau pagi itu saya nyemir sepatu. Saya ini kelas 1 SD sampai kelas 6 itu biasa nyemir sepatu di pasar. Jadi terbiasa itu udah kegiatan sehari-hari lah. Paling kalau bukan bulan Ramadan sore itu biasanya dulu kan masih banyak angkot kan, nyuci mobil lah. Tapi kalau Ramadan itu biasanya kami jual batu es di pasar Curup itu, di pasar Bang Mego itu. Jual batu es, jadi dulu kan langka orang yang punya kulkas. Ya kan? Paling ada saudara-saudara kita yang keturunan Chinese yang punya kulkas di rumah. Jadi kita ngambil batu es. Waktu itu batu es paling ya berapa, 50 perak paling kan. Ada kita dapat inilah persenan lah dari jual batu es itu. Anak-anak kecil seumur-umur kami ya berebut itu jual batu es di pasar. Nah, jual batu es lah. Nah, itu banyak kali Curup. Artinya menghabiskan waktu selama Ramadan itu bersama teman-teman itu Pak Ketua ya? Betul. Saya mau tes, Pak Ketua masih ingat nggak nama-nama teman masa kecil Pak Ketua? Boleh ingat seluruhnya malah. Boleh. Ya, salah satu teman kami itu ada 2 orang yang alhamdulillah saat ini saya jadi ketua DPR, yang penyemir sepatu ya. Satu lagi ada teman saya, alhamdulillah, beliau ada di Polsek di Simpang Nangka. Dia penyemir sepatu itu sama. Sama. Itu salah satu teman saya itu. Saya ingat itu. Artinya banyak memori dengan teman itu Pak Ketua ya? Banyak. Kalau di kami ya seumur-umuran itulah kan. Anak-anak Curup itu ya kerjaannya nyemir sepatu, yang jual kue, ya kan? Yang jual batu es, jual koran, udah biasalah kehidupan kami itu. Dan masih banyak saya kenal seluruh. Nah, waktu buka puasa pertama itu, waktu pertama kali menjalani puasa Ramadan, apa yang paling berkesan atau yang paling Pak Ketua ingat? Kalau otomatis sudah buku bersama keluarga lah ya. Setelah biasanya hari-hari pertama itu buku bersama keluarga. Karena tradisi kan kita senang-senang makan kolak dengan mak, nunggu betul kolak masakan mak itu kan. Tapi setelah itu nanti biasanya kami ke masjid. Ke masjid kan, itu mengejar untuk tarawih. Nah, tarawih biasanya udah hari-hari berikutnya udah kebanyakan di masjid. Nah, biasanya kalau kami itu memang di tradisi di Jalan Baru itu kami ada Masjid Mustaqim namanya. Masjid Mustaqim itu belakang rumah saya itu. Anak-anak seumuran saya itu mengaji di situ, main di situ dan tidur di situ. Tidur di masjid itu. Itu selama bulan Ramadan seperti itu terus? Selama bulan Ramadan. Mungkin sekarang masih itu. Masih itu. Nah, masih berjalan. Tapi kalau boleh mengulang satu momen di Ramadan era tahun 80-an itu, apa sih yang pengen Pak Ketua ulang? Selain ingin mencicipi makanan orang tua, mungkin ada satu momen spesial yang ingin Pak Ketua ulang? Kita kecil-kecil itu kan masih tidak ada beban, ya kan. Dulu kalau Ramadan itu biasanya tradisi di Rejang Lebong itu kami buat namanya mobil-mobilan, itu bahasa orang Curup itu kelahar. Nah jadi dari kelahar bekas itu kami buat mobil-mobilan jalan kaki nanti ke komplek perkantoran sekarang Sukawati itu, kami turun dari atas ke bawah, subuh-subuh. Habis sholat subuh itu biasanya di situ atau ke lapangan bola, main bola di situ. Karena tanpa beban kan. Atau saat itu juga itu. Kalau zaman sekarang anak-anak bisa main badminton dengan cantik, kalau kami dulu enggak. Kami main badmintonnya dulu itu pakai sendal jepit. Kalau bahasa kami itu pakai slop. Iya. Pakai slop, bolanya dia dari kartu-kartu dibulat-bulatkan, di karet, ya main di jalanan Pasar Tengah itu. Main di jalanan Simpang Lubang, itulah main pakai sendal. Jadi memang suasana Ramadan itu suasana yang ditunggu ya. Apalagi zaman itu kan Ramadan ini nggak sekolah. Jadi kan enak main aja kerjanya kan. Kalau siang-siang kayak gini nih atau sore sebelum itu mainnya main bola. Main bola di sawah tuh, sawah kan, main bola di sawah. Ya kalau bahasa sekarang kan anak nggak tahu
main di Lulu. Main bola tuh sampai kadang-kadang tidak sadar hari lah maghrib balik dalam kondisi bau. Ini kan memang indah, Ramadan tuh indah. Apakah sama seperti anak-anak zaman sekarang ketika full dapat 30 hari puasa itu ada hadiah dari orang tua, Pak Ketua? Mungkin kalau sekarang kan kondisi ekonomi sudah membaik lah. Bisa lah orang-orang tua menghadiahkan anak-anak. Kalau zaman kami dulu kan boro-boro. Iya kan? Kita aja beli baju itu mungkin saat lebaran itulah setahun sekali. Jadi nggak ada lah. Reward-reward itu nggak ada. Cuman kita memang yakin gitu lah. Bahwa puasa ini kita malu dengan kawan kalau kita nggak puasa gitu lah. Dan berlomba-lomba. Biasanya kami itu berlomba-lomba. Kau udah berapa kali pecahnya, ini berapa kali ya, kita rugi gitu lah. Nggak ada reward-reward lah. Kalau zaman sekarang wajar lah, ekonomi lah membaik kan. Tapi kalau untuk tarawih gitu, apakah kan kalau era 90-an itu sudah mulai disuruh menulis kultum dari khotib saat sebelum melaksanakan sholat tarawih, nanti dikumpul di sekolah. Kalau era Pak Ketua di 80-an itu seperti apa? Sama percis itu. Walaupun kita tidak dengar nyontoh-nyontoh yang kawan itu lah, minta tanda tangan imam atau minta tanda tangan garim masjid sama itu percis itu. Artinya minta tanda tangan itu masih itu sampai ini. Makanya itu dari jalan satu-satunya kita rajin di masjid. Nah, kalau kita sering di masjid aman, tanda tangannya aman. Nah, suasana Idul Fitri yang paling Pak Ketua ingat apa saat masih kecil? Idul Fitri itu momen yang paling ditunggu-tunggu mungkin saat itu ya. Itu saya bilangin tadi, baju baru. Kita kan zaman itu kan beli baju itu kan setahun sekali. Dan itulah baju kita. Baru tahun ke depannya lagi baru beli baju kan. Jadi ya berlomba-lomba lah. Ya saling lirik sama kawan lah kan. Kalau dulu kan kami Idul Fitri itu pagi-pagi mungkin jam 4 subuh itu kita sudah mandi. Rebutan karena rumah kita kecil. Dulu kan masih pakai sumur. Lari ke masjid mandi. Ya kan mandi duluan biar dapat baju baru itu kan semangat. Sholat subuh itu pokoknya imam aja belum datang kita sudah duduk pakai baju baru gitu. Semangat kita menunggu itu kan. Itu. Kalau malam takbir aja seperti apa? Sama malam takbiran itu malah enggak balik. Senang takbiran itu kan. Dan kami ada dulu kami di masjid kami itu anak-anak kecil itu siapa yang rajin di masjid dulu kan belum seperti sekarang. Kan sekarang udah pakai karpet. Dulu kan ya karpet ala kadarnya itu kan. Jadi sering bantu-bantu ngerapiin masjid, rapi-rapiin karpet itu. Untuk kita nih lah. Nanti kalau kita kan enak nih kalau karpet udah tersusun kita bangga. Oh ini saya yang nyusun gitu lah. Bangga kita gitu. Kalau tradisi membangunkan sahur itu ada Ketua? Ada, pasti itu. Udah mulai jam 2 malam kita mulai sibuk. Kadang-kadang mak marah dengan kita. Oi, belum saatnya bangun nih. Tapi kita asik aja tangtong sahur. Tapi kadang-kadang kita lihat gang. Kami kan rumah kami di gangnya kecil kan. Besar itu. Jadi masuk gang itu. Kadang-kadang ya karena nggak bisa tidur lagi di masjid itu. 1:30 kami udah bangunin, mak malah marah. Wah belum nanti katanya. Udah kami lewat lari kabur. Ya, biasalah kayak gitu kan. Tapi apa tradisi yang dulu Ketua alami saat kecil yang sekarang masih Pak Ketua jaga untuk keluarga Pak Ketua sekarang? Itu tadi tradisi makan bersama. Makan bersama. Sahur saya harus sama-sama dengan anak. Biar mereka paham. Karena makan ini menyatukan hati. Saya terasa betul alhamdulillah ibu saya membuat seperti itu, tradisi itu saya jaga. Ternyata makan bersama itu menyatukan hati. Enak dan enak betul. Itu yang betul-betul masih saya jaga. Tapi kalau mungkin secara suasana tentu berbeda ya Ketua. Tapi hal dasar apa nih yang membedakan nuansa Ramadan saat ini dengan nuansa Ramadan eranya 80-an? Mungkin karena digitalisasi ya. Sekarang anak-anak udah dapat ini. Kalau kami dulu kan cuma ngandalin TV hitam putih, itu pun nonton di rumah tetangga kan. Jadi kurang lah informasi. Jadi lebih banyak bergaul dengan kawan-kawan. Kalau sekarang kan anak-anak kan sibuk dengan permainan sendiri. Kadang-kadang kita orang tuanya dia sudah buat janji. Pak boleh enggak Pak? Kami buku bersama situ. Kan udah izin duluan. Kalau dulu kan kita nggak ada seperti itu. Nah itu yang membuat beda Ramadan sekarang. Kalau Ramadan dulu kan kita tunggu-tunggu. Kalau sekarang kan mohon maaf. Ekonomi sudah membaik. Jadi anak-anak kadang-kadang itu udah nggak ini lagi dia menunggu Idul Fitri, Ramadan. Kalau kita dulu kan tahu minum sirup ini Ramadan. Oh iya betul. Kalau sekarang kan nggak, anak-anak jajanan banyak. Kalau dulu kan kurang. Ekonomi kita dulu ya mohon maaf lah kondisi kan. Kalau sekarang
Seperti beli baju. Kalau dulu, kalau sudah mau Idul Fitri, kita tahu kita dapat baju baru. Kalau sekarang kan nggak lagi, hilang. Tapi alhamdulillah kan Allah sudah kasih rezeki, berubah itu. Iya, dulu kan kalau mau makan ayam opor, ketupat itu kan harus menunggu suasana Idul Fitri gitu. Kalau sekarang nggak harus nunggu Idul Fitri, bisa beli dimanapun gitu. Nah, itulah. Jadi perubahannya seperti itu. Jadi momen-momen kalau dibandingkan 80 dengan sekarang memang jauh berbeda karena memang kondisi ekonomi sudah membaik. Mungkin zaman ini mungkin ke depan anak-anak yang zaman sekarang ngomongnya wah kami begini begitu. Di saat ini kan eranya berbeda lah. Eranya berbeda. Oke. Tapi untuk di keluarga Pak Ketua sendiri memaknai Ramadan ini apa sih, Pak Ketua? Ramadan ini kan bulan yang ditunggu-tunggu, bulan suci. Kadang-kadang ada juga emak itu kan bertanya, lah berapa juz kau ngaji? Kalau tidak bulan Ramadan kan kadang mak kita kan lupanya sibuk cari nafkah. Tapi kalau itu kan dia tahu kita di masjid. Kau lah ngaji belum tadi? Nah ini bulan ini bulan apa ya? Bulan bagi keluarga kami ini adalah bulan madrasah lah. Bulan madrasah lah. Biasanya mak tuh pasti bertanya, kau ngaji tak? Kebetulan rumah dekat masjid kan. Nah, kita selalu udah ditanya lah sama mak tuh kan. Lah ngaji belum kau katanya? Maksudnya ngaji itu bukan ngaji hari-harian tetap. Itu berapa sampai kalau dulu kan sekarang kan lejus berapa gitu lah kan. Nah, emak-emak tuh pasti bertanya lah. Madrasah lah, bulan Ramadan itu betul-betul bulan yang madrasah lah. Artinya itu juga yang nanti akan diteruskan ke keluarga-keluarga Pak Ketua. Nah, betul. Dan saya selalu anak-anak saya itu ya sekarang ya sampaikan abang tadi. Anak sekarang kan reward. Nah, saya sampaikan. Saya tantang anak-anak saya. Siapa yang bisa mengkatamkan Al-Quran berapa kali, maka saya doublein. Kadang-kadang ada si anak saya si Rando tuh jago dia tuh, cepet. Atau Randy tuh, jago dia. Dia sampai sekarang aja Randy tuh udah ini dia tuh, udah siap dia mau siap mengalahkan papanya gitu kan, dia udah niat gitu lah. Karena anak sekarang reward kan, nggak seperti kita dulu gitu. Tapi itu reward yang positif tentunya Pak Ketua. Betul, dan memang saya selalu untuk anak-anak saya itu saya setiap dia berkehendak lah menginginkan sesuatu, saya tantang dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Ada anak saya dulu tuh, dia mau PS. Boleh saya bilang, papa belikan. Dengan syarat kau khatam Quran. Kan clear deh. Clear ya. Dengan sendirinya ngaji terus. Bertanggung jawab ya. Dan saya sampaikan, yang tahu hanya abang dengan Allah. Sama dengan Ramadan. Yang tahu puasa dengan kita dengan Allah. Kita mau minum kan nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Saya sering membuat seperti setiap anak-anak saya ada keinginan, saya suruh dia itu, kau khatamkan dulu Al-Quran, baru kau minta dengan Bapak. Oke, luar biasa. Ketua, saya ingin mengulik nostalgia masa kecil Pak Ketua lagi. Ini mungkin latarnya mungkin sekitar SD lah Pak Ketua. Nah waktu SD itu Pak Ketua, yang hal-hal tadi kan seperti yang main segala macam, mengaji, tapi tiap tahun kan suasananya berubah Pak Ketua. Apa sih yang paling Pak Ketua ingat dari puasa di umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu berubah sampai hari ini, itu perubahannya itu seperti apa sih? Balik-balik lagi, saya ini kan tinggalnya di pasar. Kalau kami orang pasar ini kan ya berdagang itu cari duit. Momen Ramadan tuh momen cari duit. Hampir setiap tahun hampir sama lah. Kalau tahun ini kemarin kita udah jual batu es gitu kan, besok tahu lagi ada lubang apa lagi nih. Atau lihat musim-musim seperti itu. Iya. Karena kami sudah terbiasa lah di pasar Curup itu kan. Antara kawan itu berlomba. Kadang-kadang kawan kita lihat kawan itu jual semangko. Oh berarti tahun besok nih semangko nih yang enak nih. Nah kira-kira seperti itu. Oh ini ada ngambil kue di situ. Jadi ngambil kue seperti itulah. Karena memang kondisi hidup di situ kan, di pasar itu bergantian seperti itulah. Tapi kalau boleh memilih Pak Ketua, momen yang sangat terngiang-ngiang atau nostalgia terus itu momen saat puasa di SD, SMP atau SMA Pak Ketua? Saya pikir sama lah. Ya? Kalau saya nggak ada bedanya tuh. Momennya momen indah. Momen indah. SD, SMP, SMA itu sama tadi, ujung-ujungnya itu kalau karena udah terbiasa gitu kan. Walaupun saya jujur, saya SMP itu sudah kerja di percetakan. SMP sudah kerja Pak? Oh udah kerja saya di percetakan. Alhamdulillah nih kalau
Dulu saya bekerja, orangnya betul-betul baik, mengajarin saya tuh. Boleh sebut orangnya apa tuh? Udah, Bang Apung. Bang Apung. Bang Apung tuh dia sayang dengan saya waktu itu. Saya dulu kan penyemir sepatu, dia manggil saya Amir. Oh, Kalau dia ngelihat saya nih, Bang, Assalamualaikum Bang, terima kasih Bang ilmu yang Abang turunkan. insyaallah. Saya nyemir sepatu dia, rajin. Dia, kau ikut saya aja lah, kata nyablon. Belajarlah saya nyablon, bantu-bantu. Akhirnya saya punya ilmu itu. Offset, SMP lah saya belajar itu. Waktu itu zaman nyablon masih manual gitu. Manual saya bantu Bang Apuk tuh. Di Pasar Tengah Curup itu. Oke. Saya SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMP saya bekerja dengan dia itu. Kalau salah nama percetakannya Karya Baru. Nah, kerja-kerja seperti itu kan tentu dapat uang gitu, Pak. Uang ini untuk apa gitu? Ya anak-anak zaman itulah, ya kan? Belanja kita sudah nggak minta lagi sama mak, kan bangga, ya kan? Kita udah punya duit sendiri, jadi di saat sekolah tuh kita udah, kawan masih susah, kita udah banyak duit, bisa makan lontong, bisa makan pempek, ya kan? Duit kita udah banyak gitu lah. Udah sedang nggak ada beban lagi. Nah, zaman itu kan palingnya 100 rupiah dikasih mak belanja kan? Kita udah megang duit 500, udah gagah gitu, ya kan? Karena kehidupan seperti itu udah gagah gitu. Oke. Tapi orang tua sekarang masih lengkap atau gimana? Alhamdulillah bapak saya masih ada dengan umur yang 84 tahun dan masih hidup, dan saya alhamdulillah masih bisa merawat beliau. Dia sehat. Dia betul-betul masih sehat sekarang untuk mbak saya. Kalau mak saya nanti 17 Ramadan genap setahun mak saya almarhum. Artinya Ramadan tahun ini berarti ketua ya? Ya, betul. Tidak bersama ibu lagi gitu ya? Betul. Boleh diceritakan ketua bagaimana? Sangat mungkin itulah ya. Saya sekarang udah sangat posisi lemah. Kalau dulu saya orang yang tidak ada takut-takutnya dengan ini. Karena apa? Saya yakin doa ibu saya makbul. Saya yakin betul doa mak saya itu makbul. Dan itu terbukti. Seluruh yang saya inginkan saya minta sama mak saya makbul. Tapi sekarang saat ini posisi saya lemah. Saya lemah, saya berpenuh sering, karena teman curhat saya yang paling terdekat itu mak. Setelah itu istri saya ya. Saat itu memang kesedihan bagi saya. Mak saya kondisi sakit, saya pamit. Mak, boleh tak saya berangkat umroh? Karena memang saya punya tradisi, saya tiap tahun sekarang saya itu Ramadannya di Mekah. Saya sudah menyiapkan waktu untuk diri saya sudah berjanji dengan Allah, izinkan saya ya Allah, saya biarkanlah Ramadan di rumahmu gitu. Jadi saya sudah alhamdulillah udah 6 tahun inilah ya. Sudah berjalan saya Ramadan selalu di Mekah. Astagfirullahalazim lah, bukan ria, bukan apa-apa, kami memang sudah niat ya. Maka saya pamit dengan mak saya. Kalau memang mak izinkan saya berangkat. Tapi kondisi mak saya sakit. Tapi istri saya alhamdulillah dia sayang betul dengan mak saya. Melebihi sayangnya dengan maknya lagi. Istri saya sampaikan, papa berangkatlah. Urusan mak, urusan saya. Padahal itu istri saya sudah mau ikut. Istri saya sudah bayar. Kami sudah bayar. Mak saya masuk rumah sakit. Saya udah pamit dengan mak. Saya janji sama Allah, ya Allah, kalau memang mak izinkan saya berangkat. Kalau mak tidak izinkan saya tidak berangkat. Saya balik, saya tanya mak lagi. Mak boleh? Kata mak boleh. Saya berangkat. Saya sampaikan sama istri saya, apapun terjadi terhadap mak, saya serahkan. Pas 17 Ramadan kemarin, beliau balik. Jadi saya memang kondisi di Tanah Suci. Ya tentu kan kehilangan itu sesuatu yang menyakitkan kalau kita tidak menyikapinya secara dewasa, Pak Ketua. Tapi ketika pertama kali mendapat kabar itu, seperti apa gejolak jiwa Pak Ketua? Tidak bisa disampaikan ya. Saya sebelum satu hari sebelum itu, saya tawaf. Saya umroh lagi. Di saat putaran ketiga, saya melihat emak saya itu pas di Rukun Yamani. Masya Allah. Saya ngelihat emak saya panggil mak. Saya panggil mak, gitu mak. Lalu saya sadar, mak saya kan di Curup. Di situ saya tahu mak saya meninggal. Di putaran ketiga, pas di Rukun Yamani, begitu kita mau Robbana Atina, saya lihat mak saya dan saya langsung mak, gitu.
Saya lihat di situ, saya tahu emak saya meninggal. Saya selalu terus berdoa. Besok habis sholat subuh itu biasanya saya tunggu sampai Isra. Habis Isra saya menuju balik ke hotel. Istri saya ngabari, Pak, mak sudah meninggal. Dan saya balik. Saat itu saya karena belum subuh itu tidak menggunakan ihram, saya balik ke hotel, saya ambil ihram lagi, sambil wudhu saya berihram, saya tawaf lagi. Di tawaf saya itu saya cuma mendoakan mak. Ini tawaf sunnah aja kan. Saya balik, saya berwudhu, saya niat pakai tawaf ihram, saya tawaf sunnah, saya untuk mak, saya dah tahu ya, udah saya ikhlaskan lah. Saya mau balik juga nggak mungkin kan. Karena kondisi memang lagi di situ, saya yakin lah keluarga bisa ngurus gitu. Sedih, kehilangan sangat, karena ya bagi saya emak saya itu nomor satu. Dan saya yakin betul karena saya tahu apa yang saya inginkan kalau saya minta sama emak saya terkabul. Saya tahu persis itu. Saya punya keinginan, saya selalu balik. Keinginan saya udah ganggu emak dikit atau gini dikit, saya minta doa, mak doain mak. Wah, pasti terkabul udah itu. Saya yakin udah, kalau udah mak udah cium-cium mak dikit, selesai itu dah. Aman saya itu, dan pede betul saya. Pede betul. Termasuk saya mau jadi DPR seluruh itu saya yakin karena ridho mak saya. Kalau boleh Pak Ketua ingat, apa nasihat Ibu yang sampai hari ini terus Pak Ketua pegang? Sholat. Emak itu tanyanya, udah sholat belum kau? Itu aja tanya ke emak dah, udah sholat belum? Ya, sholat itu, udah sholat belum kau katanya. Dan karena saya basic saya tentara ya, saya tentara. Dulu kita masih tentara zaman sekarang kan beda. Kalau dulu kan kami bisa ada penugasan lah. Apa yang disampaikan almarhum mak, setiap daerah baru kau wajib baca Al-Fatihah. Saya nggak tahu juga itu. Iya. Dan itu saya amalkan sampai saat ini. Assalamualaikum lah nak katanya. Ke daerah baru kau kasih Al-Fatihah untuk daerah itu. Dan itu saya amalkan. Dan sampai sekarang saya amalkan itu. Misalnya saya ke Jakarta, turun saya baca Al-Fatihah dulu untuk Jakarta. Balik saya ke Bengkulu, nanti saya baca Al-Fatihah lagi untuk Bengkulu. Atau saya dari Jakarta ke Tangerang, saya baca Al-Fatihah lagi. Saya kirimkan, itu udah tradisi lah. Mungkin kan teman-teman di luar sana juga mungkin ada yang sama Pak Ketua. Mungkin di Ramadan tahun ini sudah tidak bersama orang yang disayangi, sudah tidak bersama orang tua. Mungkin boleh Pak Ketua berbagi nasihat dengan penonton kita, bagaimana kita memaknai Ramadan tahun ini dengan posisi kita tidak lagi bersama orang yang kita sayangi itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus kita jalani. Kayak seperti saya kan, mak sudah tidak ada lagi, tidak perlu saya sesalkan lagi. Yang satu yang pasti selalu doakan mak. Tenang, mak tenang di situ. Kita yakinkan apa yang bisa kita bantu orang lah, sehingga mak kita senang. Kalau saya cuma itu. Jadi tidak perlu disesali lagi. Mak balik juga tidak mungkin lagi, iya kan? Mak tidak akan mungkin balik lagi. Jadi salah satunya buat dia bahagia di kuburannya dengan apa? Ya kita berbuat lah. Mungkin bisa bantu sana, bantu, ya kan? Kita niatkan ya untuk mak. Kalau saya seperti itu. Dan tidak lupa ya kirimkan doa untuk mak, biar mak bahagia lah di situ. Seperti itu mungkin. Oke. Jangan sampai Ramadan tahun ini dimaknai sebagai kesedihan gitulah Pak Ketua ya. Nggak ada lagi. Karena udah setiap yang bernyawa itu pasti mati. Jadi kita nggak usah kita terlarut lah. Nggak usah larut, tapi pastikan kita menjadi anak yang benar-benar bisa membahagiakan dia. Itu aja udah. Masya Allah. Pak Ketua, ini mungkin di suasana Ramadan seperti ini ada 1-2 kalimat mungkin yang harus disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kota Bengkulu. Bagaimana Ramadan tahun ini agar dijalankan dengan sukacita, menjaga ketertiban, mungkin ada nasihat-nasihat
dari Pak Ketua untuk warga masyarakat Kota Bengkulu. Silakan Pak Ketua. Baik, kalau untuk masyarakat Kota Bengkulu, Ramadan ini adalah bulan suci. Jangan kita nodai. Dan sama seperti bulan-bulan lain, kita beraktivitas sama seperti biasa. Jangan sampai dengan Ramadan ini kita malah lemah. Ramadan ini fake. Ya kan? Nabi aja perang kok di bulan Ramadan. Masa kita kalah? Ya kan? Fake Ramadan. Jangan karena Ramadan yang kerjanya tambah malas. Jangan. Saya pastikan itu Ramadan ini adalah bulan keberkahan. Jangan sampai alasan pula lagi karena Ramadan litak karena puasa. Itu cengeng. Saya pastikan orang Muslim tidak boleh cengeng. Dan bagi kawan-kawan yang non-Muslim, saya yakin kawan-kawan non-Muslim itu sudah paham lah ini Ramadan. Mereka tidak akan inilah. Kadang-kadang kita aja yang ini. Maka dari itu persatuan itu penting. Saling menghargai itu penting. Kita sambut Ramadan dengan riang gembira. Kita sambut Ramadan dengan senyuman. Ya kan? Mari kita bantu kawan-kawan yang bisa kita bantu untuk membuat seluruhnya senyum. Oke. Tribuners, itulah obrolan seputar nostalgia Ramadannya Pak Ketua kita ini. Mungkin penonton yang menyaksikan tayangan ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana nuansa Ramadan era 80-an khususnya di Kota Curup Pak Ketua ya. Ya, mungkin untuk para generasi-generasi yang sekarang cerita dari Pak Ketua kita tadi semoga menjadikan satu nasihat yang bisa kita ambil hikmahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.